Ini pasti sesudah Kaisaria Filipi. Bapak Ibu, Kaisaria Filipi, tempat pengakuan Petrus, itu tidak selesai terlalu indah antara Yesus dan muridnya, karena di sana di mana dia tanya mereka, menurut mereka siapakah aku ini, dan menurut kamu siapakah aku ini, mulai tebak-tebak. Akhirnya Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus katakan bahwa Petrus ini diwahyukan buat kamu dari surga. Dan dia kasih tahu muridnya, kamu batu, dan di atas batu ini aku akan membangun gerejaku, supaya alam maut tidak bisa mengenalnya. Lanjut kisah itu Bapak Ibu. Tetapi kemudian Bapak Ibu, Yesus kasih tahu mereka bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, diserahkan oleh para imam dan orang berdosa, dia disalibkan, mati, dan bangkit. Wah Bapak Ibu, sekarang Petrus bingung 100%. Mesias tidak pernah akan mati. Marah dia. Marah Petrus. Bapak Ibu, manusia suka kadang begitu Yesus kasih tahu mereka, kamu batu, dan di atas batu ini aku bangun. Dan apa saja yang terikat akan terikat dia. Bapak Ibu, langsung Petrus mau ambil alih. Dia tidak sabar. Kenapa kamu harus mati? Bapak Ibu, Mesias Yahudi tidak pernah akan mati. Wow, itu skandal besar buat Petrus. Mereka ikuti Mesias, dan Mesias ini akan mati. Makanya di sini Bapak Ibu, Yesus kasih tahu Petrus, ini adalah kebelakangku setan. 6 hari kemudian Bapak Ibu, Yesus itu manusia, mereka perlu tanda, perlu bukti. Makanya dia membawa mereka ke gunung yang tinggi di sini untuk memastikan buat mereka bahwa dia anak Allah. Makanya di atas gunung mereka sendiri saja, dan Yesus berubah rupa. Ke bahasa Latin, transfigurasi. Berubah rupa. Wajahnya bersinar seperti matahari, pakaiannya jadi putih, bercahaya. Dan untuk mereka menampakkan Musa dan Elia. Pasti Bapak Ibu, Musa melambang nubuat di kitab, Musa melambang hukum, Elia melambang semua nabi. Mereka bisa mengarahkan buat kami siapakah itu Mesias. Makanya bukan kebetulan ada dua sosok ini. Ini sangat meyakinkan buat murid Yesus bahwa dia adalah Mesias. Makanya Petrus berdiri dan katakan, oh betapa bahagianya berada di sini. Kalau Tuhan mau, biarkan kami membangun 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk engkau Tuhan, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Setelah itu awan tutup seluruhnya gunung ini yang lurus di depan, dan dari awan itu mereka mendengar suara, ini anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Gunung Tabornya itu. Gunung Tabornya. Gunung Tabor. Kita menuju gereja yang di atas Bapak Ibu. Supir kita, Bapak Sam yang luar biasa, di sini minta maaf. Di sini minta maaf sudah. Dia kasih tahu Pak Jaris, tolong beritahu grupnya bahwa aku tidak bisa membawa mereka dengan bis sampai puncak. Akhirnya ada berapa pilihan untuk naik ke atas. Itu jalan kaki cuma 2 jam, naik 30 menit tur, naik unta 30 menit, naik keledai itu 40 menit. Kalau anda bosan dari unta, ya Gunung Sinai, ternyata mereka tidak mau melihat unta lagi. Keledai, bagaimana keledai? Mau coba? Mau coba keledai? Bapak Ibu, tetapi anda harus tahu, I must warn you, peringatan serius, keledai bau. Itu enak, Keledai bau. Dan lebih sulit lagi, baunya melekat di badan selama 1 minggu. Coba mandi shampoo, shampoo yang paling kuat, sos tomat tidak bantu pun. Ya, Kaitnya lucu, kaitnya ya. Mau apa? Unta aja, tidak ada banyak pilihan. Unta, ya. Jangan khawatir, sudah dibayar. Ada voucher unta, ada terminal unta. Bagaimana? Unta aja, ya. Unta aja. Dan agak unta. Ya, itu gunungnya di atas. Oh ya,
bawa jaket Bapak Ibu angin karena pasti di atas sedikit dingin. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, biasanya Ini daerah Galilea. Ini subur sekali. paling mahal Ya, itu karena sekarang. air dari Kalau keadaan Galilea. normal, paling mahal karena namanya high season. Karena nikmati pemandangan yang indah, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, luar biasa. Kita sangat diberkati. Bapak Ibu, di sini sebelah kiri, masuk belok kiri, ada satu desa namanya Endor. Ada yang tahu Endor itu apa? Ya. Oh. Halo. Saul. Pendeta sudah tahu. 1 Samuel 28. Penyihir luar biasa, ada kata Saul di belakang Bapak Ibu. Bapak Ibu, luar biasa grup ini. 1 Samuel 28. Ini Sungai Saul Yordan. datang ke dukun di Endor. Dia meminta dari dia untuk membawa di dalam penglihatan Nabi Samuel. Karena Samuel sudah meninggal. Dan dia mau jawab kelahian, pergi berperang atau tidak. Tapi kenapa datang kepada Dukun, apa penyihir? penyihir? Bapak Ibu, tidak boleh. Di agama Kristen pun, di agama Yahudi. Dia membawa buat dia sosok, tidak bisa ini didebatkan kalau itu benar Samuel atau tidak. Yang pasti sosok itu kasih tahu, besok kamu bersama 3 anakmu akan mati di perang Gunung Gilboa. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Dia pergi ke perang dan dia tahu bahwa dia akan mati. Makanya di sini belajar pepatah ini bahasa Ibrani. Hai al-Zman Shaul, dead man walking. Oh, that man walking. Ya, Oh. hai hidup, Ah. zaman, zaman. Ah. Hai hidup, tinggal buat dia hidup, zaman yang diberi kepada Saul. Oke. Ya, itu artinya pasti dia akan mati. Dead man walking. Hai al-Zman Shaul. Kemarin kisah Simpson, Me'oz Yetse Matok. Endor masih ada. Itu tempat tradisi, tidak jauh dari Gunung Gilboa. Besok saya menunjukkan tempat perang Saul dengan orang Filistin. Itu perang yang hasilnya sedih sekali, Bapak Ibu. Jadi di sana gereja Katolik namanya Wedding Church, dibangun atas rumah pesta perkawinan. Itu gunungnya sebelah kanan. Kita sebentar lagi. Bagaimana dengan foto? Telepon Jordan. Ya udah berarti gak usah bawa jaket ya. pakai jaket. لو بعرف لو اعطيتك الصور شفتها بالحقيقه بعينها دائما مع جوده فبعرف اشوفك جدا معاه اسال عليهم الصور أحمد بن فيها. لا مش عندنا لا صح بسال على الصوت والصور Itu gunung, ya, Tabor. Tabor. Bapak Ibu lihat sebelah, baca di itu penunjuk papan penunjuk Endor, jalan. itu ya, kiri. Endor. Masih ada, masih Masih ada. ada kota Endor. في 27 مطاط لا بالعصر Suara itu kami dengar datang dari surga. Ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Ini yang Petrus menyaksikan. Oke. 2 Petrus pasal 1 ayat 18.
Selalu gunung ini terkenal sebagai gunung yang kudus. Itu namanya gunung yang kudus. Oh, Gunung Tabor. Ya, makanya itu salah satu sebab kenapa Papa Gereja dari abad keempat beli gunung ini untuk jadi tempat di mana Tuhan Yesus dimuliakan. Yang pertama, 6 hari jauh dari Kaisaria Filipi. Yang kedua, pusat karya Yesus. Yang ketiga, diberi nama gunung yang kudus. Dan ini saksi mata Petrus, 2 Petrus pasal 1 ayat 18. جودة؟ حبيبي قول لي اليوم وين بتكون برنامجك؟ آسف أسف. جاي على طبرية تحطوا لنا الصور بشي محل. أنا بجبل الطور. طلعت من جاردينيك ولا بعدك؟ جاي هون. طيب. Itu bahasa Ibrani. Ya, kaitnya bicara bahasa Ibrani. تنورين بينفع، احنا بكره بتنورين بكون اليوم. انا بجبل الطور، بعدين يردين، بعدين جريس، بعدين ابو سمير. انا لا اكيد. Nih kemah orang Beduin. Replika kemah orang Beduin. طيب منيح منيح احكي معي. طيب نحكي مع بعض بس تكون Ya, lupa kayak di anu deh gereja. يا تنورين يا ابو سمير. Bu, aku pinjam sisir. طيب يسلم. Mana ini? يلا Bobotan tempat kubur Yesus. Ya. Siap. Bapak Ibu siap-siap. Sebentar lagi kita akan sampai terminal itu. Pendeta tadi tertawa karena dia tahu tadi pilihan-pilihan yang saya kasih untuk 100 tahun yang lalu. Kasih ya. Untuk 100 tahun yang lalu belum ada mobil, sekarang ada van. Mau naik van, buat apa unta, buat apa keledai? Halo Bapak Ibu, van bagus. Sekarang mau keledai benar mau. Itu untuk 100 tahun yang lalu. Jerias nakal. Ini pohon ara sejenis yang Yesus kutuk, yang di itu. Yang mati kering itu. Yang Beda kering. dari yang Zakheus memanjat. Ah, Kalau yang Yesus kutuk bahasa Inggris fig tree. fig. Ya. Yang Zakheus memanjat bahasa Sycamore. Inggris sycamore. Beda. Beda itu yang Yesus kutuk daunnya besar Bapak Ibu. خير ايامي 5 دقايق بكون عندكم 44 45. Ini desa orang Beduin ya, tapi yang Kristen itu. Oh ini Islam. Oh maaf, Beduin Islam. Itu Gunung Tabornya. Ya, Bapak Ibu dari daun kurma Adam dan Hawa bikin cawat. Makanya Bapak Ibu, Kacamata langsung. kalau tidak ada buahnya, tentang tinggal satu manfaat, Untuk baju. bersembunyi dari dosa. Hmm. Apakah Anda harus lihat waktu Yesus kutuk itu dan belum ada buahnya? Itu bukan dari segi manusia, itu dari segi Mesias. Karena apakah Mesias akan berdosa? Tidak pernah. Tidak. Dia tidak perlu. Ya daun ara. Bapak Ibu indah di politik Israel, sering di anggota parlemen katakan, oh saya tidak mau jadi daun kurma buat Perdana Menteri. Daun ara. Daun ara buat Perdana Menteri. Oh, ada istilah itu. Tutup dosanya, tutup salahnya. Aku bukan daun ara buat. Itu sering dipakai untuk tutupi dosa orang yang lain. Wow. Ya, bahasa Ibrani Iya, itu bisa. luar biasa. Sycamore. Bahasa Ibrani shikma, shikum, rehabilitasi.
Ini satu lagi karena musim Rontok ini pohon ara itu yang dikutuk kering. Ya. Dingin. kita perlu berapa? Kita perlu 4 van ya Pak Paulus. Karena di van ada 10 orang sampai 13 orang. 4 atau 5. Tuh Gunung Tabornya. Yang 44 ya. Nanti kita akan ke puncak sana. السام في الزائد راح نلحق خلص بالمطلوب والله سكر الكنيسة الفوري فوق ولا مفتاحنا لا فيش خلص بقولوس لا يستطيع أن يسوي يوردان كده تحط يا تصدق يا Nggak usah ya. Saya lihat saja ya. Di Tabor. Nggak ada. supaya kita bisa gunung Yordani sistematik dan makan siang. Ya karena di Genit hanya 6 orang. 1 baptis, 5 rededikasi. Ini baptis sekarang. No. Tabor. Tanya Pak Paulus itu yang makanya di Jordan kan. أول ما وفاته بالعكس أنا ليش نزلت لتحت؟ لأنه أنا بحب أشرح قبل ما يفوت بشرح كمان الزيت ما يعني القديس أفرط مركي بالزيت بتلاقي مدام ممكن يا زلمة تسكين مرات بطن 10 بدون الإخفاف شفت ولا حتى أخذت مش راح يطلع رقم مش راح يطلع الرقم انت حاطط على 2 بس شو عوضوا على فكرة Iya Swan, ikut naik busnya ya. Seru. إذا فشلت بالمديد راح سمي هذيك المرة 3,5. Ini banyak spanduk-spanduk apa baliho gini memang baru ada pemilu di Israel. Berapa sih kalau bilang? Berapa sekali tadi di kartu kredit diperiksa itu Ini banyak pohon zaitun ya. Panjang ini pohon zaitun semua. Jadi di bagi yang kalau itu dibagi. من وياك اعطونا هاي الخدمة اعطيهم انه احنا طيبين احنا ماشيين بس نحن ساكتين الله بشير 209. مهتمون هذول الناس طيبين مش Bagi 3,5. انت لا انا هيك بحب اسال Nah, itu $84. Ya, kita turun Bapak Ibu ke terminal di sini. 5 kali Di sini yang mau beli di 5 nanti waktu kita turun. 309. Buah sari di 5 bagus. Jus delima. Jus di 5. Sebentar ya saya taruh dulu. Orang suka dari sini karena saya kira $2 atau $3. Tapi nanti ya kita kalau mobilnya sudah ada kita naik mobil. Karena sudah janji sama Romo Berman kasih tahu ada grup datang dia buka. Ya siap lagi. Dengan susunya beritahu keluarga ya untuk ikut. Kabel charger yang satu ada nggak yang iPhone? iPhone? Ya kabel Charger iPhone. yang untuk ini loh untuk yang apa? Yang gede. Yang USB. Iya. Ada nggak? Nggak pegang. Oh, nggak yang kalau pegang. aku dari Type C ke iPhone. Oh bukan. Ya udah.
Ntar begitu sudah. Terus dan ini buka. Ini nyambung kemana kabel? Lagi dicas? Iya. Buka. Ya ampun. Oh, Papa. Iya. Nanti lagi bis. Bisa nggak? Ih, boleh juga nih. Ada dulu Mafia, yang ini. mafioso, Sini. Kak Joni mafioso. Nggak apa-apa, ntar di mobil. Ganteng banget ini brother. Ya, pemandangan dari atas bagus. Nanti ya, kita lihat nanti. Masih botak. Muat. Maaf. Bisa. Belakang ini. Buset. Apa tadi nggak pakai putih ya? Kayaknya kalau dekat kali Batik dia putih? lebih suka. Enggak. Dari tadi. Mati sinyal enggak kan ya? Pakai lah, ada di sini kok. Bisa coba. Nggak mau ini. Sebentar ini gue pakai mobil gini. Cepat ya. Kalau unta, Aduh. Kapan nyampainya? Tapi saya kira memang unta. ya pinter banget dia bercanda ya. Nah, saya kira unta. Bercanda bapak-bapak. Ini kita berapa jam sampai di atas? Dulu oh ini apa? Tapi yang lebih asik si Amir kemarin itu. Ambil dia asik. Iya. Amir lebih asik. Makanya saya bilang kalau Amir itu ada 10 orang di Mesir maju banget. Mau betul. Kalau Peter kurang ya. Peter. Wah ini kalau unta. Habis. Satu jam. Bagusnya. Saat naik kali dia subur terus. Sesuai malah. Oh, nggak kelihatan di depan pohon sih. Jadi di bawah. Ya. Belum pernah ke Malang. Malang belum. Jawa Timur. Belum. Saya ke Bandung, Bandung, Jogja, Jogja, Semarang, Semarang, Bali, itu sudah harus Jakarta. Nah, itu aja 5. Kupang, NTT, 6. Wah keren mobilnya. kapan lagi? Mau pergi apa? Saya mau ke Kalimantan, Sulawesi itu yang saya belum pernah. Kalimantan. Mau ke Manado. Malaysia aja di Sulawesi. Bagusnya. Ya, pasti suatu hari saya mau ke Manado. Oh Tuhan Yesus bagus banget itu apa? Mana ada Kupang, lebar Kupang. Kayak gitu ya. Siapa bilang? PT bilang. Loh, Kau Yesus di sana, masa Manado bisa kalah sama Kupang ya? kurang lebih naik turun sama. Oh, Orang lebih padat saja. Kalau mau naik turun Dufan. tapi yang lebih luas itu Manado toh? Oh iya, lebih luas sedikit lah. Dufan Cuma ada. dia punya mall lebih Halilintar besar DP sana. nama. Mall saja. Om. Manado. Om Yewin. Belum ada mall, baru Ramayana. Itu pun sepi. Rame, Oh, langsung macet sekarang. Oh ya?
macet, demo macet. Kalau Kupang yang ke sana tidak pernah makan daging sei, banget. Menyesal. Oh, jangan tanya mengapa harus ke sana dulu. Menyesal. Menyesal. CI. CI. Menyesal. Minuman apa? Kelapa jus yang apa namanya? Oh, ngopior itu luar biasa. Ngopior enak. Itu saya sudah coba di mana-mana nggak sama seperti yang Kupang punya. Ngopior, yes, ngopior. Enak. Ya, kalau di Kopio kali. Kalau Kupang bilang ada adekku di sana, kakakku di sana. Nyampe dekat. Nyampe tanah perjanjian dekat ini sama Tuhan. Orang-orang di Israel berarti doanya didahuluin sama Tuhan Pak ya? Lebih dekat tanah perjanjian enggak ya? Jerusalem. Ya ini zoomnya ada masalah. Oh jadi hebat gabung dari Facebook. Iya. Sudah sampai. Anak untanya. Unta modern ini. Unta modern. Kalau ini unta minum bensin. Itu masih unta minum bensin. Udah sampai. Kita sampai di puncak. Wah, private property. Wah. Transfiguration. Transfiguração. Iya ini kalau jalan. Oh namanya. Harusnya tutup, cuma kita sendirian. Ini kalau jalan kaki nyampe-nya lama ya. Anak pakai jalan kaki, jangan pakai Kasihan yang gemuk. unta. Sejam. Enggak, iya, setengah jam. Sini lebih sadis. Iya, Di sini yang tuanya. lebih jauh, lebih tinggi. Iya, muridnya Petrus, Yohanes, Yakobus. Iya. Kenapa berhenti? Hari ini tutup harusnya, tapi janjian sudah. Sabarnya. Pak Jeresnya pasti di mobil yang belakang ya? Iya. Tadi Pak Paulus juga masih di bawah. Oh. מה זה? פתאום כאילו ככה נהיה? רק במצב המלחמה, זה 3-5 חודשים. Oh. רגיל, הנה על יד הקיר, חניון החדש, Oh. Dia lagi nyari yang mana sih? Ini mau jelasin. Nunggu. Harganya nabu. Nah kita langsung ketemu Romo, Kita spesial, boleh masuk. pakai telur. Bye bye Syam. Jadi semua tempat-tempat bisa jadi gereja Katolik atau Ortodoks. Iya sudah dikuasai. Karena dibeli ya, tebus ya. Kenapa? Karena ditebus. Ini ke Ortodoks semua kan? Nah ini Katolik ini. Katolik. Kalau ini yang tadi juga Katolik. Katolik juga Anglikana dia Jose. Roma Katolik ini. Atau Katolik toh? Di tanah luas sekali, curiga punya prabroro. Oh, nggak bisa lah. Oh, udah. Iya maaf ini kalau di gunung ini sinyalnya gangguan. Aduh. Pakai punya mobilnya enggak ya? Ya. Apa nih? Ada kabelnya soalnya. Iya. Kabel. Gak hilang. Enak sudah, enggak usah datang ke dia sama deh, dia sama. Toilet kiri ya yang mau toilet itu. Toilet kiri ya?
Tuh. Lihat dulu, Jo. Coffee shop souvenir. Souvenir aja terus. Oh, ditutup. Ini komplek 17 itu. Semua jadi gereja. Tempat ini gereja Katolik. Yang merancang 10 gereja, Getsemani, dia yang merancang. Ya, perhentian pertama sama itu. Itu mahkota duri dan mawar. Itu di mana Yesus menangis di Yerusalem. Merancang 10 padang gembala dia. Apa yang melihat? Kenapa dia tidak diberi Nazaret? Kapan dia meninggal? Nazaret dibangun 1960. Waktu itu dia sakit parah, meninggal tahun itu. Ya, juga dia merancang gereja ini. 2 gereja dibangun waktu yang sama, Getsemani dan di sini. 1924. Kenapa Bapak Ibu? Itu kudrat kemanusiaan, ini kudrat ilahiyah. Getsemani gelap, di sini dibangun lebih terang, dirancang 3 kemah dari kata-kata Petrus. Marilah kita membangun 3 kemah. Satu buat Musa, satu buat Elias, satu buat engkau. Kita akan masuk kapal Musa dulu. Kita masuk yang buat Musa. Dia buat Musa. Yang ini kapal Musa. Kan ada Musa dan Elia. Ya, silakan masuk Bapak Ibu. Bagus ini ambil foto untuk ini. Ini cuma buat kita Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Dikhususkan sosok Musa supaya kita tahu bahwa ini dikhususkan untuk Musa. Sepertinya ini kemah Musa. Masuk silakan Bapak Ibu. Ayo ke dalam, ke dalam. Bisa muat semuanya. Ya, kapal Musa. Tidak ada yang tahu bagaimana Nabi Musa kelihatan, setuju? Tapi pelukis pintar di sini. Dia melukiskan satu sosok, siapa saja masuk langsung tahu itu Musa. Karena loh batu Gunung Sinai yang kemarin ada naik. Lihat api di semua. Semua cerita Nabi Musa di Gunung Sinai ada di sini. Bapak Ibu, kenapa di ini dipilih untuk Musa? Menarik. Bukan itu untuk Musa. Nah itu Pak, kenapa? Kenapa? Karena ini arah Gunung Nebo. Oh. Itu arah Gunung Karmel. Kalau Nebo berhubungan sama Musa. Kalau Karmel, mari Antonio pintar. ya, merinci detailsnya bagus. Kita berlihat lihat. Makanan apa ya? Sinyal amat. Iya, sinyalnya ini. Ayo kita lihat ke Elia sekarang ya. Tuhan Yesus. Yesus yang dipegang. Ini kapel untuk Elia. Maju lagi ya, maju lagi. Ayo. Ya, Bapak Ibu ini Elia. Kenapa? Itu bagaimana bisa tahu? Karena 2 korban.
itu kurban yang kemarin kita pergi Gunung Karmel ya. Yang mana kurban Baal untuk Baal, yang mana kurban Elia? Di mana kurban Nabi-Nabi Baal? Kanan. Kanan. Ya, karena Baal tidak ada. Tidak ada api. Yang Elia ada Yang api. Ada api. Ya, bagus Bapak Ibu ya. Usulkan lukisan yang lain yang bisa ganti ini. Ini cuma buat kita supaya kita tahu ini untuk Elia. Ada satu lukisan juga bagus untuk Elia. Anak kecil langsung tahu. Ini buat anak kecil sulit. Usulkan. Sayang sinyalnya, dia nggak bisa masuk. Ini Elia sebelah kanan ya. Ini Elia Itu Musa. ini Musa. Iya. Aduh, sinyalnya minta ampun. Nggak bisa. Ya kak, ya. Saya nggak bisa di dalamnya. Tolong pegangin dulu. Saya mau zoom saja. Yang di sini, yang di zoom maaf ini nggak bisa. Ya. Oh. Itu lihat tuh Musa, Yesus dan Elia. Sayang yang di zoom nggak bisa di zoom ini. Saya coba bisa ambil di Facebook. Kalau Filipus, coba kangkari saya. Maaf. Filipus ambil di Facebook untuk zoomnya ini ke dalam kayak tadi Filipus atau siapa yang bisa ngambil di Facebook yang di zoom, aduh enggak Di sini gimana lihat berita ya? yang di zoom tolong itu lihat tuh gerisennya. Oke silakan, makasih, gerisennya keren sekali. Kenapa? Yang kayak tadi itu. Oh Instagram, oke Instagram juga ada ini. Udah belum? Yang di zoom? Ya, Bapak Ibu saya mau Kenapa? Ya udah kita harus pindah. Oke. kita lihat desa Nain, Bapak Ibu. Nain, tempat anak muda dibangkitkan. Oke, sudah nggak apa-apa Joko, sudah pindah ini ke tempat lain. Oh ya itu. Oke. Udah kembali aja ke normal karena sudah tempat lain. Nain, sebelah mana Nain? Oh, kembali aja Joko, kemarin dulu. Zone industri. Ya. Di belakangnya ada desa di kaki gunung di sana. Oh, itu Nain. Satu-satunya, ya. Iya, masih ingat tuh disembangkitkan anak muda di Nain? Sedikit. Iya, iya. Itu dia. Wow. Ya, Bapak Ibu saya membaca. Armageddon itu Nain. Nain ujung ke sana. Lurus saja. Dari sudut timur. 11. Nah, tolong pegang. Kemudian Sebentar. Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertanya berbondong-bondong. Setelah dia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia berkata kepadanya, "Don't cry." Amin. Jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, wow, Bapak Ibu perani timaat mitin.
Najis harusnya. Najisan mati itu paling sulit. Tapi Bapak Ibu, Tuhan itu sumber. Amin. Dia tidak takut. Tidak takut. Sambil menghampiri usungan itu, dia menyentuhnya. Dan sedang para pengunsung berhenti, dia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada Haleluya. Lukas pasal 7 ayat 11. Di mana desa itu? Sekali lagi di kaki gunung itu. Ada seperti zona industri ya. Itu persis di sana, Bapak Ibu. Subur sekali ini lembah Galilea. Ya. Apa lebih tahu dari Anda kemudian timur? Apa keadaan wanita ini? Ini keadaan gelap. Ini keadaan paling gelap. Lihat Bapak Ibu, masa yang lalu dia kematian. Suaminya meninggal. Masa sekarang ini Anaknya meninggal. kematian. Anaknya. Anak satu-satu. Bapak Ibu, masa depan kematian. Itu anak tinggal tidak akan ada cucu. Bapak Ibu, dia juga penyedia satu-satunya penyedia yang itu laki-laki ya, dia Iya. bisa mati. Masa yang lalu kematian, masa sekarang kematian, masa depan dia kematian. Bapak Ibu, antara semua gelap ini Tuhan muncul dan membawa terang luar biasa Amin. dalam kehidupan janda ini. Benar kisah ini yang bikin saya sangat terharu. Ya, itu masih namanya sampai sekarang ini, Nen. Nain ya, masih Nain. Oh, masih ada kota. Hebat Alkitab seberapa ribu tahun. Nain masih ada. Siaran langsung itu di kaki di sana, lebih jauh ada desa Nabi Elisa melakukan mukjizat yang sama. Perbedaan waktu 1000 tahun. Nama desa itu Copa. Sungai Kerit, bukan? Elisa. 2 Raja-Raja Sarfat. pasal 4. Sarfat. Itu Elia. Oh, Ini Elia. Elisa. 2 Raja-Raja pasal 4. Mukjizat ini perbedaan waktu 1000 tahun. Dan kita akan membandingkan antara Elisa dan Yesus. Ya. Oh, anak janda yang mati itu. Sekarang saya kasih tunjuk. Satu huruf berubah. Namanya sekarang ini. Namanya sekarang ini Sulem. Hanya satu. Oh, wanita Sunem. Sunem. Bapak Ibu, Elisa sering ke sana. Ke desa itu. Sering. Ada suami dan istri. Perempuan Sunem. Sangat baik hati. Makanan sehingga mereka membangun buat dia loteng. Ruang atas. Tapi Elisa merasa tidak enak. Wah, mereka sangat baik sama saya. Saya harus kasih mereka sesuatu. Dia tanya pujannya. Apa mereka kekurangan? Pujannya kasih tahu mereka tidak punya. Makanya Elisa kasih tahu wanita itu bahwa tahun depan kamu akan melahirkan anak. Berita luar biasa. Itu terjadi. Tetapi Bapak Ibu berapa tahun kemudian anaknya mati. Dia sangat sedih, marah sama Elisa. Bapak Ibu, dia tahu dia yang janji dia harus bantu. Lihat dari mana dia jalan kaki, siaran hidup. Dari desa itu ke Gunung Karmel, itu Gunung Karmel. Yang gunung itu. Panjang itu, Ada panjang. 20 kilometer. Bapak Ibu, kita sampai Elisa sibuk berdoa, dia lompat di kakinya. Pujannya kasih tahu, jangan mengganggu dia. Elisa kasih tahu, jangan, kasihan. Biar dia omong. Ada sesuatu yang pahit di mulutnya. Bapak Ibu, untuk orang Yahudi, sadik bisa marah sama Tuhan. Orang sadik, orang yang percaya Tuhan selalu bisa sedikit kadang-kadang. Dia kasih tahu Nabi, kenapa kamu kasih janji yang kosong? Gunung Tabor, Barnabas. Anak itu yang kamu berjanji telah meninggal. Bapak Ibu, Elisa datang sama dia dari gunung sana ke Sunem. Dan dia membangkitkan. Jadi ada kota Sunem, ya Nain di dekat situ. 1000 tahun. Tapi perbedaan Bapak Ibu, ini adalah kelas kasihan Yesus. Dia belum pernah, wanita itu belum pernah bertemu Yesus dari Nain. Yesus cuma lewat. Tapi merasa suaminya meninggal, anak tunggalnya. Yesus tidak diundang untuk melakukan mukjizat. Ya, cuma lewat. Lewat Elisa Diundang. Perbedaan besar. Plus kasihan Yesus luar biasa. Amin. Satu kisah lagi tentang Sunem. Ada yang tahu?
sedikit lucu, maaf. Itu 1 Raja-Raja pasal 1. Itu waktu Daud jadi sangat tua. Ada penasihat yang kasih nasihat aneh. Kalau membawa gadis yang paling cantik Oh iya. untuk merawati Raja Daud akan panjang umurnya. Bisa. Ya, Bapak Ibu, don't think about it. Laki-laki jangan. Bapak Ibu, bayangkan. 3,000 tahun yang lalu kami mengadakan kontes Miss Israel. Dan yang menang Perempuan Sunem. Abishag. Orang Israel suka nama Abishag untuk anak yang wanita yang cantik. Ya? Bapak Ibu, tapi itu tidak bantu Raja Daud. Iya. Dia meninggal. Ada apa di sini? Bapak Ibu, itu bukan masalah Abishag. Alkitab mau selalu ada pesan tersembunyi bahwa jangan kira Daud mati di Tuhan. Kisah Abishag ini bikin kita tercetak di otak kita. Oh, Daud mati sangat tua. Mengerti? Ini pesan Alkitab. Bikin itu secara supaya itu pendeta kemarin Anda menjelaskan ini ya, supaya itu orang tidak jadi bukan beristiwa bosan. Ya. Supaya orang mencetak di orang otak orang bahwa Daud mati itu sangat penting. Daud mati dalam kemuliaannya. Amin. Pernah dikalahkan. Usia tua. Ya. Usia tua. Lanjut. Oke, sebelum kita turun, Ada, saya nanti cek. Ya. sebelum kita turun, kita mau belajar. Masih ingat, Musa ditolak untuk masuk Kanaan. Iya. Seperti yang Jerias katakan tadi, Tuhan Yesus itu sangat adil. Dia nggak diundang ke Nain. Tapi begitu dia lewat Nain, ada rombongan duka cita. Dan Tuhan membangkitkan. Saudara, di gunung ini, belas kasihan Tuhan terjadi untuk Musa. Walaupun bukan secara fisik Musa masuk ke Kanaan. Tapi Musa pernah ada di Kanaan. Buktinya di gunung ini dia hadir bersama Tuhan Yesus. Keren ya? Kalau saudara baca Ulangan pasal 32. Musa itu menyanyi betapa adil, betapa jujurnya, betapa setianya Tuhan. Saudara, kalau kita mikir, 40 tahun, hampir 40 tahun dia menderita. Diejek, diolok, dimaki-maki oleh orang Israel. Harusnya dia protes, Tuhan kenapa aku nggak masuk? Sudah sekian lama aku menderita. Saudara, tapi Tuhan ajaib. Sekarang dia masuk. Dan di Gunung Tabor ini, kita membuktikan kesetiaan Tuhan luar biasa. Maka itu yakinlah bahwa Tuhan nggak pernah terlambat untuk kita. Terima kasih Yerias untuk itu. Jadi Musa masuk ke Kanaan walaupun dalam alam rohnya. Besok kita ke Nebo ya, atau lusa? Ya, Nebo. Yang Musa dikuburkan di Gunung Nebo. Iya, Gunung Nebo. Tapi Nggak ada juga sampai sekarang. Tuhan memang nggak mau terjadi berhala kuburannya ya. Oke ya, luar biasa Tuhan membawa kita semua ke Gunung Tabor ini. ini belajar Alkitab langsung. Iya, lu di tempat ya, Iya. langsung di tempat. Jer, Papa mau ke toilet. Papa mau ke toilet. Pegangin dulu. Jangan. Nah ini bisa dibuatin juga. Simpan dulu. Ya. Jangan lupa kalau pergi tuh Lilin sama Asaria. Kita promo mahal itu.
Itu? Nungguin turun ya. Kita turun. Nanti ada baptisan di Sungai Yordan. Nah, bisa ngikutin juga. Ayo belajar seperti Musa ya. Seharusnya Musa itu kecewa. Kita pun bisa kecewa dengan Tuhan. Kalau kita ingat, kesalahan Musa itu kecil. Ya, kesalahan Musa itu kecil. Hanya mukul daripada bicara. Tuhan berkata, katakan kepada gunung batu itu. Tapi dalam emosinya